kehamilan saya, Ibu Bidan. Ini Ibu Pipin yang kemarin itu ya, yang kunjungan kemarin bulan lalu. Iya, Ibu. Gimana perasaannya Bu, kunjungan yang kemarin? Kemarin alhamdulillah sehat bayinya, Ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu ya. Iya. Sekarang gimana Bu gerakan jadinya? Alhamdulillah aktif gerakannya, Bu. Sekarang udah aktif ya Bu ya, soalnya bulan lalu kan masih jarang itu gerak ya, sekarang udah aktif alhamdulillah juga. Ibu, saya mau tanya nih Bu, Ibu merasakan mual muntah yang berlebihan nggak Bu? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya Bu ya. Kalau ada keluaran cairan di bagian jalan air Ibu ada? Ada, Bu, keputihan sedikit. Sedikit Bu ya. Kalau berlebihan itu bisa berbahaya Bu ya. Ibu langsung konsul kepada saya ya Bu ya. Iya, Bu. Ibu ada bengkak atau di bagian kaki ada Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya Bu ya. Ibu ada demam atau batuk? Kalau itu juga tidak ada, Bu. Tidak Bu ya, berarti sehat alhamdulillah. Kalau diare Ibu pernah itu mengalaminya? Tidak ada, Bu. Diare juga tidak ada ya Bu ya, berarti sehat ya Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang gimana Bu kunjungannya? Apa ada keluhan? Saya sering sakit pinggang, Bu. Oh Ibu sekarang sering nyeri ya Bu ya? Iya, usia kehamilan Ibu kan juga sudah masuk bulan-bulan trimester kedua ya Bu ya, berarti sering nyeri. Nah biasanya kalau nyeri ini Ibu berjalannya terlalu kuku atau terlalu ke belakang Bu? Apakah kalau Ibu gimana kalau jalannya? Nggak tahu juga sih, Bu. Gimana nyamannya aja kalau jalan. Sebenarnya Bu ya, posisi jalan itu juga akan mengaruh pada kesehatan Ibu Bu. Jika Ibu terlalu kuku, Ibu terasa nyeri pinggang kepada Ibu. Saya beri ketahui ya Bu ya. Kalau Ibu untuk berjalan itu, posisikan badan Ibu itu lurus Bu. Punggung Ibu itu tidak terlalu ke depan maupun ke belakang Bu. Karena bisa bahaya, dia akan membuat nyeri pinggang kepada Ibu. Dan juga untuk kalau Ibu untuk tidur, nah usahakan itu posisinya miring Bu, miring ke kiri Bu, karena itu akan berpengaruh Bu kepada Ibu. Biasanya Ibu tidurnya miring atau telentang? Miring, Bu. Miringnya ini miring kemana nih? Miring ke kiri, Itu sesuai bagus dengan Bu anjuran ya. Bu Bidan. Ya. Jadi kan karena ibu sekarang nyeri, saya akan ajarkan Bu bagaimana cara agar pinggang Ibu ini tidak terasa nyeri lagi. Yang pertama ini adalah saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara massage nanti Bu. Nah massage ini nyeri pinggang kepada Ibu ini agar nyeri kepada Ibu itu terasa lebih enak ya Bu ya. Itu bisa dipijat, meminta bantuan kepada suami Ibu ya Bu ya, nanti saya ajarkan ya Bu ya. Yang kedua itu bisa menggunakan kompres Bu. Nah kompres hangat ini ya Bu ya, jangan pula kompres dingin, kompres hangat Bu. Nah kompres hangat nanti ditempelkan di bagian pinggang Ibu, di mana tempat yang rasa nyeri itu tadi. Itu bisa Ibu lakukan di rumah menggunakan air hangat dengan suhu yang 45 sampai 50,5 derajat Celcius ya Bu ya. Jangan pula terlalu panas Bu, itu sangat bahaya nanti. Nanti saya akan ajarkan juga kepada Ibu. Apakah Ibu mengerti Bu? Iya, Ibu, Mengerti mengerti. ya Bu ya. Kedua nih Ibu ya, saya akan memberikan konseling kepada Ibu nih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu bagaimana cara mendeteksi apakah di tubuh Ibu ada penyakit atau tidak. Nah penyakit ini seperti HIV, hepatitis, dan juga sifilis Bu. Apakah pernah mendengarkan penyakit ini sebelumnya? Belum ada, Bu. Belum pernah ya. Kalau melihat seseorang yang mengalami ini? Belum juga kayaknya, Bu. Ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu si HIV itu ya Bu ya. HIV ini merupakan penyakit yang akan menyerang bagian kekebalan tubuh Ibu. Ini merupakan penyakit sekumpulan gejala kronis
yang disebabkan oleh infeksi. Ini bahaya Bu bagi ibu hamil yang terjangkit ini, karena dia akan menyerang kekebalan tubuh ibu dan dia juga akan berpengaruh pada janin ibu juga. Dan yang kedua ini dia bisa menyebabkan keguguran terhadap ibu dan juga bisa dia menularkan kepada ibu. Nah, menularkannya ini bisa lewat plasenta, bisa saat persalinan, dan juga saat masa menyusui, karena penyakit ini menular melalui cairan yang terhadap pada seseorang yang mengalami ini Bu ya. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, biasanya ini penanganan ini kami akan memberikan obat ARV Bu terhadap seseorang yang mengalami ini. Dan yang kedua nih Bu, itu ada namanya sifilis. Penyakit ini ya, sifilis ini sangat berbahaya Bu, karena penyakit ini menular melalui seks ya Bu ya. Dan ini disebabkan oleh bakteri ya Bu ya. Dan juga jika seorang ibu hamil terjangkit ini juga berbahaya Bu, karena akan mengalami abortus kepada ibu atau keguguran terhadap ibu, dan juga bisa mengalami berat bayi lahir rendah Bu. Ini sangat berbahaya Bu ya. Dan di sini juga penanganan kami akan memberikan obat antibiotik terhadap seseorang yang mengalami ini Bu. Yang ketiga itu adalah hepatitis B Bu. Hepatitis B ini adalah penyakit penyakit radang ini sebenarnya Bu ya. Radang hati yang disebabkan oleh virus bakteri. Maaf sebelumnya, itu virus hepatitis B. Bukan bakteri ya Bu ya, tapi virus ya. Nah, ini biasanya juga memberikan dampak terhadap janin ibu. Yang pertama itu bisa keguguran, juga bayi berat lahir rendah, dan lebih berbahaya lagi yaitu adalah terjadi pendarahan terhadap ibu saat persalinan. Ini sangat berbahaya Bu, maka ini akan diberikan obat juga ini Bu ya. Sebelumnya Bu, saya mau bertanya pada Ibu, apakah bisa sebelumnya ya Bu, saya tanya ya Bu ya, maaf. Di sini saya akan melakukan cek laboratorium terhadap Ibu ya Bu ya, karena di sini kita tidak tahu bagaimana kan apakah Ibu terjangkit atau tidak. Jadi di sini saya akan melakukan cek laboratorium terhadap Ibu untuk melihat apakah ibu mengalami ini atau tidak Bu. Sebelumnya ada pertanyaan dulu Bu? Tidak ada. Tidak Bu ya. Bu, Ibu udah paham dengan saya jelaskan tadi? Paham Bu Bida. Kalau Ibu paham, saya ingin bertanya tadi penyakit apa saja yang saya jelaskan? Ada 3 Bu Ya. HIV atau AIDS, hepatitis B, dan sifilis. Nah, itu ya Bu ya, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya, karena ini sangat berpengaruh pada janin Ibu dan sangat berbahaya. Jadi sini kami akan cek laboratorium terhadap Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Bida. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan menyiapkan surat-suratnya ya Bu ya. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada. Nah, jika tidak ada, baik kita akan siapkan alatnya dulu ya Bu ya. Sebelumnya Ibu bisa menunggu dulu. Baik Ibu ya, mohon kerjasamanya Bu ya. Iya.